Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di tengah riuhnya jagat politik dan media sosial Indonesia, nama Rocky Gerung selalu berhasil memantik diskusi. Dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas dan seringkali kontroversial. Kali ini ia kembali menjadi sorotan. Objek kritik tajamnya yaitu sosok yang tak kalah populer, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan dan tentu saja memicu banyak pertanyaan. Benarkah seorang Roky Gerung filsuf yang seringkali mengkritik dan basis argumentasi mendalam melebeli Kang Deddy Mulyadi dengan sebutan otak dangkal? Dan jika benar, apa sebenarnya konteks di balik pernyataan tersebut? Oke, untuk buat teman-teman mohon dukungannya supaya channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Tanpa berlama-lama, ini dia videonya. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM. Ini waktu Roky Gerung di acara King televisi Deddy ya Mulyono. teman-teman ya. Mengirim anak Menyebut ke Deddy Mulyono Barak itu bukan Deddy Mulyadi. Sungguh lancang barak itu teman-teman ya. didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan. Tubuh yang didisiplinkan. Ada Bapak Armando juga teman-teman ya. Nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi adalah demagogi. Pedagogi? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa itu pedagogi ya. Kenapa dikirim ke barat? Atau ayahnya? Bapak Ade Armando. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Pertama pas datang tuh, Oh, ini gimana? Awal datang. ada cerita Abdul waktu di barak militer. Kayak masih belum terima lah. Tiba-tiba diambil. Di keterangannya ini Abdul akui sempat kaget dan tidak terima ketika dirinya dikirim ke barak militer oleh sang ayah. Tuh, ada kak setonya teman-teman. Di situ teh, ngeluh. Nanya orang masuk barak mulai ente. Kenapa yang lain masuk? Kenapa kita masuk barak yang lain enggak? Terus. Nah, habis itu teh ya udah we lah jalani. Jalani. Terus. Hari kedua kita teh mulai di situ udah mulai Terbiasa. kan, biasa lah. Terus senengnya tuh pas hari kedua udah mulai seneng. Nah, pas minggu kedua senangnya baru Jadi pas kegiatannya tuh apa aja? Bangun jam berapa? bangun jam 3. Jam 3 persiapan. Bangun jam 3 pagi. Persiapan buat apa? Salat, subuh. Kita beres-beres kasur, terus mandi, berangkat kita langsung ke masjid. Itu salat subuh. Kita lanjut baris lagi langsung ke lapang senam pagi. Jam berapa itu? Jam 5. Jam 5 udah senam. Jam 5 pagi udah senam teman-teman ya. Bener. Nah, habis jam 5 kita senam tuh sampai jam kurang lebih jam 6-an lah. Jam 6 Langsung sampai jam persiapan 8 sarapan ya. pagi. Bol. Itu paling senengnya. Pas 8 pagi seneng. Enak makanannya. Enak bisa. Benar rasanya. Ini penting ditanyain soalnya terus. Enakan di rumah apa di sana makanannya? Di sana. Sarapan. Habis sarapan tuh langsung kita persiapan buat apel pagi jam
sekitaran jam 7 lah lanjut PBB Baris berbaris. Baris Oke, berbaris. baris Sampai berbaris siang. sampai teman-teman. jam 10 Jam 7 sampai jam 10 diajarkan baris berbaris. Ada Sony Septian sama Rafri. Anaknya habis itu Virus lanjut lagi Arafik. pindah ke aula materi bela negara. Oke. Jam 12-nya sholat duhur. Iya. Terus itu. Habis sholat duhur langsung makan siang. Enak. Wah, lebih enak makan siang. ayam, telur, nasi, susu semuanya sudah terjamin teman-teman ya. Gizinya, tepat waktu untuk tidurnya sudah terjamin semua. Habis makan siang kita waktu minggu pertama kan habis makan siang tuh biasanya lanjut materi lagi di aula. Nah, kalau minggu kedua itu Udah boleh tidur siang. ya dikasih waktu 1 jam. Karena waktu itu sempat minta ke Pak Sekda minta waktu istirahat 1 jam, dikasih langsung. Oke. Jadi diperhatikan juga kalau ada pendapat rebukan dilaksanakan. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Ada Bapak Indro ya, Sekarang Bapak ya, Indro betapa Warkop. Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Betul, 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 Gitu ya. betul, betul. Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. teman-teman. 2 hari kalau di zamannya Nggak- Pak Harto udah. nggak, bukan soal ditangkap doang, hilang. Nah, ini ada lagi teman-teman ya. Salam waras. Nah lo Raja Dungu. Rocky Gerung ketemu lawan yang sepadan sekarang ini. Sekarang ini lawannya adalah Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi yang dikatakan otak dangkal, langsung deh dibalas statementnya dari Rocky Gerung. Mendingan otak dangkal tapi mencerdaskan banyak orang. Tuh, teman-teman Nah, bisa digarisbawahi. daripada Mendingan otak otak dangkal tapi mencerdaskan banyak orang, tapi tetapi menenggelamkan semua orang. daripada otak ke depan Itu si Raja Dungu, menenggelamkan si Rocky banyak Gerung orang. sekarang ini Kata-kata yang bagus. tidak mendapat tempat lagi di hati netizen ya. Karena apa? Iya Karena betul, hanya bisa hanya bisa nyinyir nyinyir tapi aja. nggak ada Nah, sama nggak Jokowi ada apa ini, ditanggapi sama nggak ada Jokowi. tindakan. Ya, seorang kepala negara, seorang presiden, banyak kerjaannya lain. Nah, kalau sekarang ini sama Kang Deddy Mulyadi yang masih jadi gubernur, next insya Allah mungkin jadi apa? Amin, Jadi amin, amin, RI1. amin, amin, amin. Nah, lagi kesempatan sekarang ya dibungkam. Ya dibalas apa yang dinyinyirin ya dibalas. Memang kenyataannya kayak gitu. Orang Rocky Gerung itu nggak ada apa-apanya, hanya provokator aja. Raja Dungu. Jadi selamat buat yang dulu pencinta dari Rocky Gerung. Makan tuh junjungan lo yang cuman hanya bisa mengkritik Betul, tapi tanpa betul, ada betul. solusi. Jadi yuk kita dukung Kang Deddy Mulyadi. Nah, tenggelamkan Rocky Dungu. Salam waras. Oke teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan dalam video ini. Bapak Rocky Gerung ini sebenarnya ini berkomentar. Ya, Bapak Rocky berkomentar tentang kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak nakal ke barak militer. Sebenarnya apa sih yang disalahkan dengan program tersebut? Apa sih yang disalahkan dengan kebijakan tersebut? Toh, kebijakan tersebut juga untuk kepentingan anak. Bisa dilihat sendiri, bisa disaksikan sendiri tadi video dari D. Abdul ya, bahwa di sana terjamin bangun paginya, terjamin makan, terjamin ada makannya juga bergizi teman-teman ya, ada daging ayam, ada susu, ada senam pagi, dan semua terjamin. Terus apa yang harus disalahkan? Oke, buat teman-teman, sekian dulu video dari saya. Sekali lagi teman-teman, untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, karena dukungan teman-teman sangat berpengaruh besar sekali untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.